Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Allah meringankan langkah kita datang ke rumahnya. Alhamdulillah. Ada ulama tersohor zaman dulu namanya Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad. Ada juga Yahya bin Mu'ad. Kita kalau ingin baik perlu tahu ulama-ulama zaman dahulu. Perlu menyingkap serba sedikit kata-kata hikmah mereka. Di samping kita berinteraksi dengan ulama zaman sekarang, lain dulu lain sekarang ya. Seorang ulama zaman dulu Yahya bin Mu'az pernah terlihat seorang ayah membawa anak kecil. Seorang ayah membawa anak kecil, lalu ditanyanya, Pak, Bapak mencintai anak ini? Kalau bahasa Arabnya, atuhibbuhu? Adakah Bapak mencintai anak ini? Kata si ayah, iya dong, ini buah hati belahan jiwa. Ini darah daging saya. Ini anak kandung saya. Tentu saya menyayanginya, mencintainya. Lalu kata Yahya bin Mu'az, Bapak sebagai walid, sebagai ayah. Sebagai ayah. Demikian hebatnya cinta Bapak kepada anak ini. Coba macam mana cinta Khalik. Cinta Khalik kepada makhluk ciptaannya. Khalik Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya. Memanggil kita datang ke rumahnya setiap saat 5 kali sehari semalam, terutama di pagi hari. Kemarin kita bersama Al-Fadil Profesor Dr. Ustaz Abdul Samad hafizahullah, dia ada membaca satu hadis tentang orang yang tak datang salat subuh. Ini mau dibacakan di sini hadisnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Hadis ini yang mendengarnya Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia berkisah baginda Rasulullah SAW pernah berpesan, Zukira inda Rasulullah SAW rajulun nama laila hatta asbah, katanya. Pernah terjadi ada orang yang tidur di malam hari sampai subuh baru bangun. Itu dulu aneh itu. Yang tak datang subuh itu aneh. Sebelum ini kita sudah bilang, kalau ada orang tak datang subuh di zaman Nabi Muhammad dipanggil namanya disabui, namanya diimbogalanyo. Artinya orang tuh hilang, perlu dicari, anyoi perlu dipinte. Itu cara Rasulullah. Jadi itu bagi orang yang tak datang sembahyang subuh. Ini pula ada orang bercerita di depan Rasulullah SAW, rajulun nama lailah hatta asbah. Dia tidur sampai pagi. Tahajud tidak, salat subuh berjamaah tidak, dua-dua loss. Dua-dua lepas, lenyap. Patutnya kita ini bangunlah sejam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, bertahajudlah. Salat subuh ini perlu kepada tahajud. Orang yang datang subuh kalau tidak tahajud, subuhnya tidak maksimal. Subhanallah. Ini yang diceritakan kepada Rasulullah. Ada orang kita ini katanya tahajud enggak, berjamaah enggak. Lalu apa komentar Rasulullah? Komentarnya sedikit saja. Kemarin disebut oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Samad hafizahullah, sama ada kita ingat atau tidak, inilah yang disebutnya. Apa katanya? Zaka rajulun bala asyaitanu fi uzunih ataupun fi uzunaihi. Orang itu sudah dikencingi setan telinganya. Kemarin ada tuh. Orang yang tak salat berjamaah, tak salat tahajud, dikencingi setan telinganya. Subhanallah. Ini hadis muttafaq alaih. Jadi setan ini kerjanya di malam hari, setan ini siang malam kerja. Terutama waktu orang tu lalok, umpak modong, bapak inangi, orang setan meroban tali. Datang setan membuat tali, diikatnya orang tu. Hadis sahih. Diikatnya orang tu supaya tidak bergerak, tidak bangun. Subhanallah. Ada juga yang kerjanya membuat selimut.
di ulusia paten. Seulang ngot. Ada juga yang kerjanya menyembur telinga ini atau menyembur mata. Kalau penyembur supaya mata ini susah mau buka. Ini pula hadis muttafaq alaih mengatakan, hadis dari Imam Bukhari Muslim, zakarajulun bala syaitani fi uzunihi au fi uzuni. Orang itu sudah dikencingi setan telinganya. La ilaha illallah. Tidur saja dikerjai setan manusia ini. Jangankan bangun lagi. Waktu bangun mungkin dia tidak ke masjid, mungkin dia sholat di rumah tapi tidak sholat berjamaah. Itu satu masalah lagi. Itu maka Rasulullah mengatakan dan menerapkan cerita ini pernah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad di Brunei. Waktu dia tazkirah di Brunei tentang sholat berjamaah, katanya sesudah sholat subuh baginda Rasulullah SAW bangkit, asyahidun fulan, menanya fulan bin fulan ada enggak? Tapi dalam hadis itu tidak disebut namanya. Karena tidak perlu disebut nama ya. Yang penting bukan namanya, sifat jeleknya itu. Asyahidun fulan, si fulan ada, atau bahasa kitanya adong dosian nangkin. Hadir dia. Kata sahabat, enggak. Subhanallah, sedihnya Rasulullah. Tanya lagi, asyahidun fulan, si fulan ada tadi subuh. Rasulullah sudah tahu sebenarnya. Walaupun Rasulullah jadi imam, mukanya ke depan, yang di belakang ini dia tahu. Nah, Muhammad tahu. Yang datang tidak ditanyanya. Kalau yang datang ditanya itu tahsilul hasil namanya, itu tidak ada artinya. Yang ditanya itu yang tak datang. Bahasa kitanya tadi nak dipinteh kalau anyoy, nak dicari kalau hilang. Orang tuh hilang tuh, hanyut itu. Yang tak kami ini hanyut dalam gelombang keduniaan, gelombang kenapsuan dan lain-lain sebagainya. Hanyut. Tapi dia tidak merasa hanyut. Bahkan ada yang enak dengan hanyutnya itu. Nah, ini lagi susah. Tidak masalah, tidak datang ke masjid. Allah memanggil azan sahut menyahut. Berapa azan satu kali kalau di Simpang Ampe ini, di bundaran ini? Kalau orang Malaysia bilang bulatan ya, di sini bundaran Simpang Ampe. Azan ini tidak tahu ya, tidak satu yang disahut. Ini masalah nanti ya. Itu maka disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad kemarin tentang hadis ini, tentang orang yang tak datang sembahyang subuh berjamaah, dan dalam hadis juga tentang orang yang tidak bangun qiyamul lail. Orang saleh zaman dulu pernah sahabat datang ke rumahnya di pagi hari berziarah. Tuan rumah yang diziarahi menangis. Yang datang berziarah bertanya, "Pak, kok menangis pagi-pagi ini, Pak? Adakah Bapak mendengar berita keluarga, ada ahli keluarga yang tersayang meninggal dunia, lalu Bapak menangis sedih?" "Enggak, semuanya sehat kok," katanya. "Loh, kok menangis, Pak? Adakah Bapak sakit? Bapak menderita sejenis penyakit tertentu, orang lain tidak tahu gejala-gejala penyakit yang Bapak alami?" "Saya sehat kok, dan semua sehat walafiat." "Kenapa Bapak menangis?" Tadi malam saya enggak tahajud. Saya kena murka, saya kena marah, saya terhijab, saya terdinding, saya terusir dari rahmat Allah. Kalau kita baca ayat-ayat tentang tahajud dalam Quran, banyak sekali. Kemana kita taruh ayat itu kalau Allah Ta'ala tanya, "Kamu ada baca Quran?" Ada. "Ada jumpa ayat ini?" Kalau dibilang tidak ada itu masalah besar. Jadi tahajud tidak dapat dipisah dari sholat fardu. Tahajud tidak bisa kalau Bapak bertahajud sebelum tidur, berwitir sebelum tengah malam, tak apa-apa. Tapi sebaiknya sahabat Nabi itu ada dua ya. Ada yang dia berwitir sebelum tidur, ada yang berwitir saya sudah bangun tidur. Jadi ada dua pilihan. Yang penting sembahyang sunat, penting untuk mendukung sembahyang fardu. Perintah bersolat di awal Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah itu as-shalah di situ, salat. Kalau kita lihat di tafsir, tapi yang buku fiqh saja dibaca. Bacalah tafsir. Yang tahu ayat Quran itu ahli tafsir. Kalau kita baca di tafsir, salat di situ merangkumi salat fardu dan sunat. Tidak bisa salat fardu saja, Pak. Tidak bisa. As-salah di situ
ammah tashmalu al-maktubat wan nawafil. Salat dalam ayat Quran itu dan salat dalam Quran semuanya merangkumi fardu dan sunnah. Nabi Muhammad SAW pernah dalam satu catatan hadis pernah tinggal salat sunat sesudah zuhur karena sibuk mengurus urusan umat, lalu tidak sempat salat. Rupanya ada kondisinya perlu lagi mengurus umat daripada salat sunat, lalu tidak sempat salat. Kemudian saya sudah salat asar, selesai salat asar baginda salat, ditanya oleh istrinya, ada pula sembahyang sunat sesudah asar. Kata Rasulullah, tadi kan saya tidak sempat sembahyang sunat sesudah zuhur, ini gantinya, ini qadha. Subhanallah. Nah, penutup sekali cerita seorang sahabat namanya Rabi'ah al-Aslami. Rabi'ah ini orang yang rajin ngabdi, rajin membantu Rasulullah mencari air, mencari keperluan, sehingga malam hari waktu Nabi sudah tidur dia tunggu di luar, standby di luar. Ditanya orang, kok masih di sini, kok enggak pulang? Manalah tahu nanti ada keperluan Rasulullah, saya standby saja di sini. Jadi saking rajinnya membantu Rasulullah, satu hari Rasulullah memanggilnya, Rabi'ah, mari ke sini. Coba minta apa hajatmu kepada Allah, saya akan berdoa. Artinya apa? 100% makbul doanya nanti. Kan Nabi yang berdoa. Nabi ingin membalas jasa, membalas budi. Dilihatnya orang ini rajin berkhidmat, rajin ngabdi. Dipanggilnya, mintalah apa keperluanmu kepada Allah, saya akan berdoa. Dia berpikir sejenak, lalu dia mengatakan, permintaannya satu saja. As'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta bersamamu dalam jannah nanti ya Rasulullah. Di mana Rasulullah? Di situ saya. Wah. Bukan masuk jannah. Ingin sama levelnya, sama kedudukannya, sama derajatnya dengan Nabi Muhammad. Wah. Apa kata Rasulullah? Baiklah. Saya akan berdoa, tapi tolong fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, tolong banyakkan salat sunatnya. Yang penting salat rawatib di samping salat duha dan salat tahajud juga. Jadi hadis yang disampaikan Al-Fadil Ustaz Abdul Somad kemarin, hadis itu merangkumi salat fardu dan salat sunat. Inilah hujah ulama di antara lain mengatakan pentingnya salat tahajud di malam hari agar kita selamat dari gangguan setan. Setan ini banyak caranya. Pertama, pergilah bapak ke masjid, tapi jangan bangun tahajud katanya. Karena takut dia bapak ini meningkat. Orang yang mau sholat tahajud, status imannya naik. Sepatutnya orang beriman ini sepatutnya setiap hari ada kenaikan. Ada kenaikan. Dengan tahajudnya dia naik, dengan pergi ke masjidnya dia naik. Dengan baca Qurannya dia naik juga, naik status maksudnya ya, naik derajat. Sepatutnya orang beriman bukan macam bahasa Mandailing kemarin tuh, aik lalu batu so, indah margorak. Nah, ini kita nanti sudah masuk bulan sekarang Zulqa'dah, Zulhijjah, sesudah itu Muharram, tahun baru, tahun hijrah. Artinya kita mesti melangkah ke tahun baru, melangkah ke derajat yang lebih tinggi insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. In uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warḍa'na ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.